Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yanti dari Prodi Hukum Tata Negara kelompok 4. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan riwayat hidup dan karya Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriah atau 25 September 1903 Masehi di Aurangabad, suatu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad yang sekarang dikenal sebagai Andhra Pradesh, India. Beliau merupakan anak termuda dari 3 orang bersaudara. Ayahnya seorang ahli hukum yang sangat taat kepada ajaran-ajaran agama Islam. Pada tahun 1933, Al-Maududi menerbitkan majalah bulanan Tarjuma Al-Quran yang menjadi sarana penyalur gagasan-gagasannya. Ia mencoba mendalami berbagai persoalan zaman modern dan menyodorkan pemecahannya secara Islam. Pada tahun 1953, Al-Maududi dijatuhi hukuman mati karena tuduhan subversif yang berkaitan dengan masalah sekte Ahmadiyah Qadiani. Namun, akhirnya pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup. Dalam teori politiknya, Al-Maududi menegaskan bahwa kedaulatan atau sovereinitas ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Hukum Allah dan Rasul-Nya menurut Al-Quran adalah undang-undang tertinggi bagi orang mukmin dan tidak ada pilihan lain kecuali patut dan taat kepadanya. Tidak seorang muslim pun berhak mengeluarkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, manusia tidak berhak menciptakan hukum, menentukan apa yang boleh halal dan apa yang terlarang atau haram. Hukum di sini berarti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya, pemikiran Abul A'la Al-Maududi terhadap pemerintahan Islam. Dalam banyak karyanya, Maududi menguraikan pada pandangannya soal Islam, baik teologi, hukum, filsafat, dan mistisisme. Maududi mengembangkan gagasan Islamnya untuk menggantikan ideologi Barat yang dianut pemimpin intelektual Muslim ketika itu. Bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut Al-Quran adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan. Kekuasaan pemerintahan manusia memiliki batasan-batasan dan kedaulatan yang sedikit, baik kekuasaan bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Khilafah yang benar dan sah dalam hal ini bukanlah perorangan, keluarga, atau kelas tertentu, tetapi komunitas secara keseluruhan yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip khilafah yang benar dan bersedia menegakkan kekuasaan Allah. Dan juga tugas negara harus dilaksanakan secara sempurna, bermula dengan mendirikan dan menyusun aturan yang pertama di dalamnya, kemudian memilih kepala negara dan pejabat yang bertanggung jawab atau ulil amri, dan yang terakhir yang bersangkutan dengan perundang-undangan eksekutif berdasarkan permusyawaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan secara langsung atau dengan cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.